Di sebuah kota besar yang gemerlap, hidup seorang wanita bernama Livia. Wajahnya seperti lukisan dewi, mata almond yang dalam, bibir penuh yang selalu tersenyum pipis, dan tubuh yang melengkung sempurna, dibalut gaun-gaun sutra yang memeluk lekuknya dengan lembut. Livia adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarganya. Rumahnya istana modern, mobilnya berderet, dan dunia seolah berlutut di depannya. Tapi di balik semua kemewahan itu, hatinya sepi. Ia bosan dengan pria-pria yang mendekat hanya karena nama keluarganya, bosan dengan pujian yang terdengar palsu. Hingga suatu sore, di sebuah kafe kecil di pinggir kota yang jarang ia kunjungi, matanya bertemu dengan seorang pemuda bernama Arga. Arga bukan siapa-siapa. Ia datang dari desa kecil di lereng gunung, bekerja sebagai buruh taman di gedung apartemen mewah milik keluarga Livia. Tubuhnya tinggi tegap, dibentuk oleh kerja keras dan latihan sederhana di sawah. Otot lengan yang menonjol saat ia mengangkat pot bunga, bahu lebar yang terlihat kokoh di balik kaos sederhana yang basah keringat, dan kulit sawo matang yang berkilau di bawah matahari sore. Wajahnya sederhana, tapi matanya seperti api yang tenang, penuh kedalaman yang membuat siapa saja ingin tenggelam di dalamnya. Pertemuan pertama mereka tak sengaja. Livia menjatuhkan tasnya di trotoar dan Arga yang sedang menyiram tanaman langsung berjongkok untuk membantu. Jari-jarinya yang kasar namun hangat menyentuh punggung tangan Livia saat ia mengembalikan dompet kecil itu. Saat itu juga, ada sesuatu yang bergetar di dada Livia, seperti listrik yang lembut, hangat dan tak terduga. Arga menatapnya sekilas, lalu menunduk malu. "Maaf mbak, saya kira tas ini jatuh karena angin," katanya dengan suara rendah yang berat, seperti gemuruh jauh. Sejak hari itu, Livia mulai mencari alasan untuk turun ke taman apartemen. Ia duduk di bangku batu, pura-pura membaca buku, padahal matanya selalu mencuri pandang ke arah Arga yang sedang bekerja. Arga tak pernah mendekat lebih dulu. Ia tahu batas dirinya. Tapi suatu malam hujan deras, Livia terjebak di gazebo taman tanpa payung. Arga muncul dengan jaket tua yang basah, menawarkan perlindungan. Mereka berdiri berdekatan di bawah atap kecil itu. Bahu mereka hampir bersentuhan. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi sabun sederhana dari tubuh Arga. Livia merasakan panas yang naik dari dadanya saat angin mendorong rambutnya menyentuh pipi Arga. Arga menoleh, matanya menangkap cahaya lampu taman yang redup. "Livia, kamu dingin?" tanyanya pelan. Suaranya hampir hilang di antara deru hujan. Livia menggeleng, tapi tubuhnya gemetar, bukan karena dingin. Ia mengangkat tangan, menyentuh lengan Arga yang basah. Kulitnya terasa keras, hangat, dan hidup. Arga tak menarik diri. Ia hanya menatap Livia dengan tatapan yang penuh kerinduan yang tak diucapkan. Mereka tak berbicara banyak malam itu. Hanya diam, hanya napas yang saling bercampur. Hanya jantung yang berdetak kencang dalam keheningan. Cinta mereka tumbuh pelan, seperti bunga liar yang tak diundang. Mereka bertemu diam-diam di sudut taman, di gang belakang apartemen, di bawah pohon rindang saat malam. Arga pernah menggenggam tangan Livia. Jempolnya mengusap lembut punggung tangannya. Gerakan sederhana yang membuat Livia merasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Livia pernah menyandarkan kepalanya di bahu Arga, merasakan otot yang tegang di bawah kaos tipisnya, mendengar detak jantungnya yang cepat. Saat Arga memeluknya dari belakang suatu sore, tangannya melingkar di pinggang Livia, napasnya hangat di lehernya. Livia merasa seperti meleleh. Tak ada ciuman yang terburu-buru, tak ada kata-kata berlebihan. Hanya sentuhan yang penuh makna, tatapan yang membakar, dan janji tak terucap bahwa mereka saling memiliki. Tapi dunia tak pernah membiarkan cinta seperti itu bertahan lama. Suatu hari, Arga menerima telepon dari desanya. Ayahnya, seorang petani tua yang keras kepala, berkata dengan suara tegas, "Arga, pulang. Ibu dari teman ayahmu sudah menyiapkan perjodohan. Gadis itu baik, dari keluarga yang sama dengan kita. Kalau kamu tak pulang sekarang, ayah tak akan menganggapmu anak lagi." Arga terdiam. Ia tahu apa artinya menolak. Keluarganya akan hancur, hutang akan menumpuk, dan ayahnya akan kehilangan muka di desa. Ia mencintai Livia lebih dari apapun, tapi ia juga tahu tempatnya. Ia tak bisa membawa Livia ke gubuk kecil di lereng gunung, tak bisa memberinya kehidupan yang pantas. Malam terakhir mereka bertemu di taman yang sama. Hujan tak turun kali ini, tapi udara terasa berat. Arga berdiri di depan Livia, matanya merah. "Livia, aku harus pulang. Ayahku, dia sudah menjodohkan aku dengan anak temannya. Aku tak bisa melawan. Kalau aku melawan, keluargaku akan menderita." Livia merasa dunia runtuh. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tapi ia tahu Arga tak akan pernah bahagia jika memilihnya dengan mengorbankan keluarganya.
Ia hanya bisa memeluk Arga erat, menempelkan pipinya di dada pria itu, merasakan detak jantung yang sama cepatnya dengan miliknya. "Pergilah," bisik Livia, suaranya pecah. "Tapi ingat, bagian hatiku yang paling dalam akan selalu milikmu." Arga mencium kening Livia untuk pertama dan terakhir kalinya, ciuman yang lembut, penuh penyesalan, penuh cinta yang tak bisa dilanjutkan. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh, bayangannya semakin kecil di bawah lampu taman yang redup. Livia berdiri sendirian, gaun sutranya berkibar pelan ditiup angin malam. Ia menatap langit, air mata mengalir tanpa suara. Cinta mereka indah, singkat dan menyakitkan, seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan di suatu desa kecil di lereng gunung, Arga menikah dengan wanita yang dipilih ayahnya. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang. Tapi setiap malam, saat angin berhembus, ia masih bisa merasakan sentuhan Livia di kulitnya, aroma rambutnya, dan detak jantung yang pernah berdetak seirama dengannya. Cinta mereka tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya tertinggal di antara dua dunia yang tak pernah bisa bersatu. Setelah malam perpisahan itu, Livia tak lagi sama. Ia kembali ke kehidupan mewahnya, pesta gala, pertemuan bisnis, gaun-gaun yang memeluk tubuhnya seperti pelukan yang dingin. Tapi setiap kali ia berdiri di balkon apartemen menghadap taman bawah, matanya mencari bayangan Arga yang sudah tak ada. Taman itu kini dirawat orang lain, tapi pohon rindang tempat mereka pernah bersembunyi masih berdiri tegak, seolah menyimpan rahasia mereka. Livia mulai menulis surat-surat yang tak pernah dikirim. Kata-katanya penuh rindu. "Arga, aku masih bisa merasakan hangat tanganmu di pinggangku. Aku masih mendengar nafasmu di leherku saat kau memelukku dari belakang. Bagaimana aku bisa melupakan sesuatu yang terasa begitu nyata, begitu hidup?" Di desa kecil itu, Arga menjalani hari-harinya seperti robot. Pagi menyiangi sawah, siang memperbaiki atap gubuk, malam duduk di beranda sambil menatap bintang. Istri yang baru dinikahinya, seorang gadis desa bernama Sari, baik hati, lembut bicaranya, dan berusaha membuat Arga tersenyum. Tapi setiap kali Sari menyentuh lengannya, Arga hanya bisa membandingkannya dengan sentuhan Livia yang dulu membuat darahnya berdesir. Ia tak pernah membenci Sari, ia hanya tak bisa mencintainya sepenuh hati. Suatu malam saat bulan purnama menerangi sawah, Arga berjalan sendirian ke bukit kecil di belakang desa. Ia duduk di batu besar, mengeluarkan foto kecil yang disembunyikan di dompet tuanya, foto candid Livia yang diam-diam ia ambil saat Livia tertawa di taman. Jarinya mengusap wajah itu pelan, seolah bisa merasakan kelembutan kulitnya lagi. "Maafkan aku, Livia," bisiknya pada angin. "Aku tak kuat melihat keluargaku hancur karena aku egois." Tapi di kota, Livia mulai memberontak pada dirinya sendiri. Ia memesan tiket kereta ke arah selatan, menuju daerah pegunungan tempat Arga pernah ceritakan desanya. Bukan untuk mencari Arga, katanya pada diri sendiri. Hanya ingin melihat, hanya ingin merasakan udara yang pernah Arga hirup. Livia tiba di kota kecil terdekat dengan desa Arga pada sore yang mendung. Ia menyewa mobil sederhana, mengenakan kacamata hitam dan topi lebar agar tak terlalu mencolok. Tapi auranya tetap terpancar, kulitnya yang mulus, posturnya yang anggun, aroma parfum mahal yang bercampur dengan hujan tipis. Ia memarkir mobil di pinggir jalan desa, lalu berjalan kaki menyusuri pematang sawah. Hatinya berdegup kencang saat melihat gubuk-gubuk kayu, anak-anak bermain di halaman, dan aroma asap kayu bakar. Ini dunia Arga, dunia yang sederhana tapi penuh kehangatan yang tak pernah ia rasakan di apartemen mewahnya. Tak disangka, di ujung pematang, Arga sedang memperbaiki pagar bambu. Tubuhnya basah keringat, kaus tanpa lengan menempel di otot-otot dadanya yang terlatih, rambutnya acak-acakan ditiup angin. Livia berhenti, napasnya tersendat. Arga menoleh dan dunia seolah berhenti berputar. Mereka saling tatap dalam diam yang panjang. Tak ada kata halo, tak ada senyum paksa. Hanya mata yang berbicara segalanya. Arga meletakkan palu, berjalan mendekat pelan. "Livia?" Suaranya serak, hampir tak percaya. Livia melepas kacamata hitamnya. Air mata sudah menggenang. "Aku cuma ingin melihatmu sekali lagi. Aku janji, aku tak akan mengganggu hidupmu." Arga menggeleng pelan. Ia mengulurkan tangan, dan Livia menggenggamnya tanpa ragu. Jari-jarinya yang kasar membelai punggung tangan Livia. Gerakan yang sama seperti dulu, lembut, penuh kerinduan. Mereka berjalan menjauh dari jalan utama, ke balik rumpun bambu yang tinggi.
Di sana, di bawah naungan daun yang bergoyang, Arga menarik Livia ke pelukannya. Pelukan yang erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Livia menyandarkan kepalanya di dada Arga, mendengar detak jantung yang cepat, merasakan panas tubuhnya yang familiar. Arga mencium puncak kepala Livia, napasnya bergetar. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Setiap malam, aku membayangkan ini. Mereka tak berciuman, bukan karena tak mau, tapi karena tahu batas yang tak boleh dilanggar lagi. Hanya pelukan, hanya sentuhan jari yang saling terkait, hanya keheningan yang penuh makna. Tapi saat matahari mulai tenggelam, Arga melepaskan pelukannya pelan. Sari, dia menunggu di rumah. Aku tak bisa. Livia mengangguk, tersenyum getir. Aku tahu. Aku cuma ingin merasakan ini sekali lagi. Terima kasih, Arga. Mereka berpisah di ujung pematang, dengan janji tak terucap bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Tahun-tahun berlalu, Livia tak pernah menikah. Ia menjalankan bisnis keluarganya dengan tangan besi. Tapi hatinya tetap lembut di bagian yang hanya Arga tahu. Kadang, di malam-malam sepi, ia membuka kotak kecil berisi benda-benda kenangan. Sehelai daun dari pohon rindang, secari kertas dengan tulisan tangan Arga, dan foto yang sama yang Arga simpan. Di desa, Arga menjadi ayah dari 2 anak. Ia mencintai keluarganya dengan cara yang tenang dan bertanggung jawab. Sari tahu ada bagian dari hati Arga yang tak pernah ia sentuh, tapi ia memilih diam, karena cinta sejati kadang berarti menerima bayangan orang lain. Suatu hari, saat Arga sedang duduk di beranda menatap sawah, angin membawa aroma yang samar, aroma parfum yang dulu Livia pakai. Ia tersenyum kecil, pahit manis. Ia tahu itu hanya khayalan, tapi khayalan itu cukup untuk membuatnya merasa utuh. Cinta mereka tak pernah pudar, ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang hangat, menjadi kekuatan diam-diam yang membuat mereka bertahan di dunia masing-masing. Dan di antara 2 dunia yang terpisah jauh, bayang asmara itu tetap hidup selamanya. Dan pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar meminta kita memilih siapa yang paling kita cintai. Hidup hanya menguji seberapa kuat kita bertahan saat cinta itu saling berhadapan. Jika malam ini hatimu terasa berat, ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian. Setiap luka punya makna, setiap air mata menyimpan doa, dan setiap keputusan, seberat apapun, akan membentuk siapa dirimu esok hari. Terima kasih telah mendengarkan, semoga kisah ini menemanimu, bahkan setelah suaranya usai.